Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang bangun datar, materi matematika kelas 7. Beberapa hal yang akan kita pelajari, yakni definisi, segitiga, segi empat, kemudian nanti dilanjutkan dengan contoh dan latihan soal. Bangun datar adalah suatu bidang datar yang tersusun oleh titik atau garis-garis yang menyatu membentuk bangun dua dimensi yang mempunyai keliling dan luas. Bangun datar merupakan sebuah aksioma di bidang ilmu matematika, khususnya geometri analitik, karena hal ini dapat terbukti dengan sendirinya tanpa melakukan pembuktian matematika lebih lanjut. Dalam bahasa Inggris, bangun datar disebut dengan plane geometry. Sifat-sifat bangun datar. Jumlah dan model luas garis yang membatasi bangun tersebut menentukan nama dan bentuk bangun datar tersebut. Kalau bidang itu memiliki 3 sisi, maka disebut segitiga. Kalau bidang tersebut memiliki 4 sisi, disebut segi 4. Begitupun seterusnya. Jika punya 5 sisi, maka disebut segi 5 dan seterusnya. Kemudian kita ke segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus dengan 3 titik sudut yang jika ketiga sudutnya itu besarnya dijumlahkan akan berjumlah 180 derajat. Jenis-jenis segitiga, yang pertama berdasarkan sudutnya ada segitiga siku-siku, yakni segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku, bagian yang saya lingkarin. Kemudian yang kedua adalah segitiga tumpul. Apabila ada sebuah segitiga yang salah satu sudutnya itu adalah sudut tumpul. Yang ketiga ada segitiga lancip yang tidak ada sudut siku-siku atau sudut tumpul. Jadi ketiganya itu biasanya terdiri dari sudut lancip. Kemudian yang kedua berdasarkan sisinya. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Bagian yang saya tandain adalah yang sisinya sama panjang. Ketika segitiga sama sisi, maka ketiga sisinya ukurannya sama panjang dan sudutnya pun biasanya sama panjang, yakni 60 derajat. Kemudian yang kedua adalah segitiga sama kaki. Yang kedua sisinya ada yang sama panjang dan satu yang tidak sama panjang. Biasanya akan ditanya, apakah kemudian segitiga sama sisi itu adalah segitiga sama kaki? Lalu, apakah segitiga sama kaki itu bisa disebut sama sisi atau enggak? Atau sebaliknya? Yang ketiga adalah segitiga sembarang, yang ketiga sisinya enggak sama panjang. Jadi tidak ada yang sama panjang, tidak ada yang tandain. Contohnya itu biasanya bisa salah satunya adalah segitiga siku-siku. Kalau kita mengingatkan kembali triple Pythagoras, maka tidak akan ada yang sama panjang sisinya. Kemudian cara mencari luas dan keliling segitiga. Misalkan diketahui sebuah segitiga ABC, maka keliling segitiganya itu kita bisa mencarinya dengan menjumlahkan panjang dari ketiga sisinya ini. Berarti kalau kita rumuskan adalah keliling segitiga sama dengan A ditambah B ditambah C. Kemudian untuk luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi kalau diketahui alas, panjang alas dan tingginya. Ini dari SD kita sudah mengetahui bersama. Lalu bagaimana jika tidak ada alas dan tinggi? Kalau diketahui ketiga sisinya, maka luas segitiga itu bisa dicari dengan akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. S itu apa? S itu adalah setengah dari keliling segitiga. Jadi mencari S-nya dulu, baru kemudian mencari kelilingnya. Oke, selanjutnya adalah segi 4. Ada banyak bangun yang masuk dalam segi 4. Jadi segi 4 itu bukan hanya persegi atau persegi panjang, tetapi jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang juga termasuk dalam segi 4. Karena semuanya ini adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi, seperti itu. Yang pertama, kita ke persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang mempunyai 2 pasang sisi sejajar yang sama panjang dan mempunyai 4 titik sudut siku-siku. Jadi bagian panjang ini sisi sejajar dan sama panjang. Ini juga sisi sejajar dan sama panjang. Keempat sudutnya
harus siku-siku. Ketika dia siku-siku, otomatis dia menjadi persegi panjang. Mencari kelilingnya, konsepnya sama. Keliling itu adalah menambahkan semua sisinya. Berarti panjang kali lebar kali panjang kali lebar. Atau jika kita sederhanakan menjadi 2 kali panjang tambah lebar. Sedangkan luasnya adalah panjang kali lebar. Yang kedua adalah persegi. Persegi adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 sisi yang sama panjang dan keempat titiknya sudutnya siku-siku 90 derajat. Sama untuk kelilingnya, menambahkan ke semua sisinya, berarti sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Kita sederhanakan menjadi 4 kali sisi. Kemudian untuk luas persegi itu sisi dikali sisi. Selanjutnya untuk jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang tersusun oleh 2 pasang sisi yang sama panjang, hampir sama dengan persegi panjang, tetapi pasangan sudutnya itu tidak 90 derajat. Ada satu pasang yang tumpul, ada satu pasang yang lancip. Nih, bagian yang ini dengan yang ini itu tumpul, bagian yang bawah dengan yang pojok sini adalah lancip. Kemudian dia punya alas, punya sisi miring dan tinggi. Biasanya sisi miring dan tinggi ini dia akan berkaitan dengan teorema Pythagoras. Keliling jajar genjang konsepnya masih sama, menambahkan semua sisinya, berarti alas ditambah sisi miring ditambah alas ditambah sisi miring. Kalau kita sederhanakan menjadi 2 kali alas ditambah sisi miring. Luas jajar genjang itu alas dikali tinggi. Konsepnya seperti segitiga ini kita bisa, kalau misalkan kita potong, kita bisa pindah ke sisi kanan menjadi sebuah persegi panjang. T-nya menjadi lebar, A-nya menjadi panjang, seperti itu. Kemudian trapesium. Ada 2 trapesium, yakni trapesium sama kaki. Ada 3 trapesium. Trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, trapesium sembarang. Tapi di sini saya cuma memberikan trapesium yang sama kaki. Nanti untuk 2 yang lainnya bisa dicari di internet. Trapesium adalah bangun datar 2 dimensi yang tersusun oleh 4 buah sisi, yaitu 2 sisi sejajar yang tidak sama panjang, atas dan bawah, dan 2 sisi lainnya yang biasanya sisi miring atau salah satunya sisi tegak ketika dia di trapesium siku-siku. Nah, mencari keliling trapesium masih sama, menambahkan ke 4 sisinya, berarti bagian alas ditambah sisi miring, ditambah bagian yang atas, ditambah sisi miring yang satunya. Kalau misalkan mencari sisi miringnya belum diketahui, tetapi tingginya bisa diketahui, kita bisa mencari sisi miringnya dengan menggunakan pendekatan Pythagoras. Luas trapesium itu alas ditambah bagian atas dikali tinggi dibagi 2. Jadi bagian yang sejajar dijumlahkan dikali tinggi dibagi 2. Selanjutnya belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang. Jadi semua sisinya sama panjang, mempunyai 2 sudut yang bukan siku-siku, dan sudut yang berhadapan itu sama besar. Jadi kalau ada bangun keempat sisinya sama panjang, itu kemungkinannya 2. Kalau enggak persegi, belah ketupat, kita harus melihat sudutnya. Kalau sudutnya semua 90 derajat, artinya semua sudutnya sama, berarti dia persegi. Kalau belah ketupat, sudutnya itu tidak sama semua, hanya ada 2 pasang yang sama. Jadi misalkan yang satu sama-sama 60, yang satunya lagi (120) seperti itu. Untuk keliling belah ketupat, karena sisinya sama, berarti kita tinggal mengalihkan 4 kali sisi. Kalau sisinya tidak diketahui, selain sisi itu di belah ketupat ada yang namanya diagonal. Diagonal adalah jarak dari 2 sudut yang berhadapan.
Nah, ini bisa dicari juga dengan pendekatan Pitagoras. Jadi kalau diagonal itu misalkan dari A ke C, kemudian dari B ke D, kita mau cari sisi yang sebelah sini, semua sisinya kan sama. Misalkan kita mau cari sisi sebelah sini, maka kita bagi dua dulu diagonalnya masing-masing, kemudian kita cari sisi miring di sini menggunakan pendekatan Pitagoras. Nah, kemudian untuk luas sebelah ketupat itu D1 kali D2 bagi 2. D1 D2-nya bebas, mau manapun. Ini saya contohkan D1-nya misalkan panjang AC, D2-nya panjang BD. Kemudian yang terakhir adalah layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua sisi sama panjang yang saling membentuk sudut yang berbeda. Jadi dua pasang sisi yang sama panjang. Bagian AB ini sama panjang dengan AD. Bagian BC ini sama panjang dengan CD. Layang-layang juga mempunyai dua diagonal, yakni diagonal satunya misalkan AC, yang diagonal duanya BD. Kalau belah ketupat tadi diagonalnya dia tidak sama panjang, tapi perpotongannya ada di tengah. Tapi kalau di layang-layang ini tidak tepat di tengah. Jadi untuk mencari sisi miringnya harus hati-hati. Masih tetap menggunakan teorema Pitagoras. Kemudian keliling layang-layang itu kita bisa mencari dengan 2 kali AB ditambah BC. Karena kan ada dua pasang yang sama panjang. Jadi tinggal menjumlahkan aja. Kemudian luas layang-layangnya itu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Selanjutnya kita coba ke contoh soal segitiga. Soal yang pertama, sebuah segitiga memiliki alas sebesar 5 cm dan tinggi 6 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. Oke, karena ini sudah diketahui alas dan tinggi, maka kita langsung mencari luas segitiganya setengah kali alas kali tinggi, yakni setengah kali 5 kali 6 sama dengan 15 cm kuadrat. Contoh yang kedua, jika diketahui sebuah segitiga bangun datar yang memiliki sisi-sisi di antara sisi A, B, C dengan sisi masing-masing panjang 12 cm, 18 cm dan 12 cm, 8 cm dan 5 cm, tentukan keliling segitiga tersebut. Keliling kata kuncinya di sini adalah keliling. Kemudian kita lihat semua sisinya sudah ada, berarti kita tinggal menjumlahkan 12 tambah 8 tambah 5 sama dengan 15 cm. Yang ketiga, hitung luas dan keliling segitiga di bawah ini. Di sini ada, kalau kita lihat kita bisa hitung di sebenarnya bisa untuk dua segitiga, tapi kita bisa, ini sebenarnya sudah lengkap antara alas, tinggi, dan ketiga sisinya. Jadi luas segitiganya itu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 10 kali 2 berarti hasilnya setengah kali 10 kali 2 sama dengan 10 cm. Keliling segitiganya 10 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 20 cm. Untuk soal 4-18 bisa diakses di link blog ini. Jadi soal-soal ini saya ambil dari link blog ini. Silahkan di pause dan dicatat atau di copy di search engine kalian. Kemudian contoh soal segi 4. Diketahui panjang sisi persegi 9 cm, tentukan luas dan keliling persegi tersebut. Oke, dengan diketahui sisinya 9 cm, yang ditanya yang pertama luas itu sisi kali sisi, berarti 9 kali 9 sama dengan 81 cm kuadrat. Kelilingnya 4 kali sisi, berarti 4 kali 9 cm sama dengan 36 cm. Jadi, luas persegi 81 cm kuadrat dan keliling perseginya 36 derajat. Tentukan luas sebuah jajar genjang yang mempunyai alas 8 cm dan tinggi 6 cm. Yang ditanya adalah luas. Jadi, karena luas jajar genjang itu alas kali tinggi, berarti kita tinggal memasukkan 8 kali 6 cm sama dengan 48 cm. Luas jajar genjangnya 48 cm kuadrat. Jadi ketika di soal geometri, pastikan kamu mengetahui apa saja yang diketahui, apa yang ditanya. Kita perlu
hal lain pelengkap untuk mencarinya atau tidak. Kalau sudah lengkap semua, langsung bisa dimasukkan ke rumus atau langsung bisa dihitung. Contoh soal selanjutnya bisa dicari di blog ini. Silahkan di post, bisa dicatat dan dicari di search engine kalian. Nah, untuk latihan, silahkan buka soal dari blog berikut. Soalnya lumayan bagus, beragam dari berbagai sumber referensi. Silahkan bisa di post, dicatat, dan dicari di search engine kalian. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.